Sampurasun. Oke, kali ini saya dapat kiriman mesin dari Mas Agil dari Cisauk, Kabupaten Tangerang. Ongkirnya 224.000, lumayan mahal ya. Fragile. Ini ada payung kebalik sama petir sama tanda panah. Langsung aja kita buka ya. Ternyata isinya bukan payung, isinya mesin dan selahan. Packingnya juga tebal, ini kardusnya lumayan buat dijual ke tukang Kindo. Dan untuk sejarahnya, untuk mesin ini kata yang punya motor atau yang punya mesin, ini sudah mangkrak 10 tahun ya, tidak digunakan. Dan yang punya mesin juga sempat bingung ini speknya apa. Katanya, kata bengkel yang dulu sempat megang ini mesin, katanya spek Mega Pro. Dan sempat juga ada yang bilang katanya speknya Tiger, tapi kalau dilihat sepintas ya, ini blok pistonnya menggunakan blok piston GL Pro 144. Jadi ya nantilah kita cek. Jadi ini rencananya mesin akan di bore up minimal spek Mega Pro, atau mungkin ketika proses berjalan kita akan up menjadi spek Tiger 200 cc. Kita lihat kedepannya kayak gimana. Dan ini kondisi mesinnya. Untuk kode mesin ini GL ya, GL 100 JC. Jadi bukan CB. Keluar dari spool 2 kabel. Dan mesinnya sudah berjamur ya. Kayaknya benar ini sudah lebih dari atau mungkin 10 tahun tidak digunakan. Ini ada olinya nggak ya? Kita cek dulu. Olinya kering. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Kita cek dalaman mesinnya. Pistonnya menggunakan GL Pro. Ini kodenya KG2. Untuk langkahnya ini ternyata masih standar ya, 49. Untuk bagian head, tutup bagian head pelatuk menggunakan lokal Fukuyama. Dan ini kayaknya mesinnya cuma nyala sebentar ya, nggak ada tapak aus. Noken as menggunakan Mega Pro ori. Bearing bagian ujung sudah koclak parah. Tapi untuk bagian nok masih cukup bagus. Ini bisa dipakai. Untuk baut-baut karatan untuk bagian head seperti ini. Bagian dalam portingan jamur dan kotor ya, mungkin bekas kena tampias air. Untuk ukuran klep memang Tiger, kodenya KB ya, sudah saya ukur memang betul Tiger. Tapi untuk kubah ini ukurannya 61. Jadi mungkin ini kemungkinan headnya head GL Pro Black Engine atau GL Pro Series yang biasa. Kemudian seating klepnya dirubah ya. Tapi untuk dudukan rumah bearing
bagian ujung ini sudah seperti pabrikan ya. Dan tapi kalau dilihat dari ukuran portingan, ini ukuran GL Pro sih. Ini belum diporting, masih bawaan karena ada bekas castingan ya, kiri kanan. Dan untuk secara bobot ini ringan ya. Ini sangat ringan. Untuk pembandingnya ini ada head Mega Pro ori, ini berat. Ini berat dibandingkan dengan yang ini ringan. Kemudian ada bekas cat di sini hitam ya, bisa jadi ini headnya head GL Pro Black Engine ya. Nanti kita cek lagi lebih lanjut. Untuk bagian magnet kondisinya sangat bagus, seperti motor baru. Bagian kopling pengen sedikit nanya nih kata bang, yang pertama mungkin iklan itu penasaran tadi kan ini sang gimana lewatin beberapa kali hutan itu tuh yang bambu, terus panjangnya kalau masalah 1,5 kilo, yang kalau pagi tuh sinar matahari nggak masuk, berarti kan kita kebayang nih betapa lebatnya itu hutan, betul kan? Nah, kerjaan kamu tuh nurut kata suami, tuh bodoh nggak tahu kamu di mana pergi, udah diem lah kata dia gitu kan. Oke, setelah berdiskusi dengan yang punya motor, akhirnya diputuskan spek Tiger 200 cc. Maka dari itu sudah saya belikan Kruk As Tiger Evo. Ini kondisinya bagus. Kemudian stang piston juga ini baru, dan ini sudah center ya, sudah di center. Untuk gigi Kruk As bawah menggunakan Neotech atau Tiger, jadi rantai timingnya menggunakan kupu-kupu, bukan yang model CB100. Kemudian untuk gigi transmisi masih menggunakan bawaannya, cuman untuk as gear yang belakang ini diganti karena bawaannya sudah aus ya, sudah dalam untuk dudukan sealnya. Jadi sebaiknya diganti, paling ring-ringnya aja dikumplitkan. Untuk sensor netral juga sudah saya belikan, ini original. Perselahan juga baru, ori. Kemudian untuk crankcase sudah di favor ya, sudah bersih. Untuk bearing-bearing transmisi juga diganti semuanya dengan yang baru. Ini mereknya Koyo 6006, 6204 Koyo, 6202Z ini NTN. Kemudian untuk bearing Kruk As menggunakan Koyo. Dan untuk bearing Kruk As ini nempel di crankcase seperti Tiger. Jadi kalau bawaannya GL100 atau CB, dua-duanya bisa geser ke kiri kanan, tapi ini saya buatkan nempel di crankcase. abang kemana lagi? Masih di Semarang sendiri sampai sekarang? Sampai sekarang usaha apa bang? Sekarang sedang pembuatan derajat pengapian. Untuk CDI-nya menggunakan CDI Shogun atau Mega Pro. Seperti ini prosesnya, sederhana saja. Ini sudah saya tandai, jadi tinggal las pickup pulser. Ini posisi TMA, nanti dikasih 15 derajat sebelum TMA. Untuk magnetnya menggunakan magnet Shogun, ini baru original. Untuk spoolnya juga baru original dan sudah di full web. Pulsernya menggunakan pulser Yamaha series, ori juga sama. Nah ini kita udah panjang lebar juga nih Kang Bro. Ini udah mau habis. Ada nggak kesan dan pesan buat Papua dari kakak? Sekarang untuk bagian kopling, untuk pompa oli menggunakan original VR. Kemudian untuk primer spooner menggunakan Mega Pro. Untuk hose koplingnya menggunakan Mega Pro original. Nah ini sekalian di vapor supaya bersih. Kemudian karet kopling juga baru diganti. Untuk kaki 4 dan lawannya juga
masih bagus untungnya, dan ini juga dipapor supaya bersih. Kondisinya masih cukup bagus, jadi dipakai kembali. Ini ular pesugihan. Pesugihan aku bilang Tutup gitu. Meksiko juga di Pak Yai jangan ngarang papor cerita. supaya bersih. Saya tuh nggak Ini mau ada bilang bearing pesugihan. penekan kopling juga Suami diganti, saya dari mereknya kecil udah Koyo. jadi usahanya dan bekerja buat sama teman-temannya gitu. Nggak ada Untuk yang per suruh kopling pesugihan. menggunakan bawaannya Iya, juga sama. iya, katanya Pak ini kan. Saya kasih Untuk asper seneleng ini diganti menggunakan yang ori karena bawaannya sudah cacat. setelah sholat kamu baca. Dan pastinya untuk plat gesek dan plat kopling atau kampas kopling juga diganti dengan yang baru. Selanjutnya bagian head boring. Untuk headnya kita belikan yang baru. Ini adalah head Tiger Revo, kondisinya mulus, seating clamp bagus, dan ini sudah di porting in X. Karena ternyata untuk head bawaannya ini fix GL Pro ya, cuman memang banyak kekurangannya, jadi kita ganti. Yang pertama, drat bagian atas itu slack semua. Kemudian ternyata untuk kelurusan boss clamp terhadap pelatuk itu miring. Kemudian ini juga portingan harus dibetulkan ya. Ini juga patah sama ini juga, jadi ya mendingan diganti. Untuk blok piston original. Tutup head masih pakai bawaannya, masih bagus. Kemudian untuk piston menggunakan mereknya Aspira Mega Pro ya. Ini tipenya jenong. Nanti noken as menggunakan BRT tipe S1. Tapi untuk piston, ring pistonnya akan diganti menggunakan ring piston TKRJ buatan Jepang. Klepnya menggunakan VIM. Busi ada Aspira, kemudian gigi timing atas merek Fukuyama, lidah tensioner merek Federal, dan untuk baut-baut dan mur bagian atas ini saya belikan yang original. Baut tusuk sate atau baut ancer ini juga pakai original Tiger. Packing bawah original. Kemudian untuk packing top set menggunakan merek NPP. Nah, sedikit tips untuk saringan oli atau oil strainer yang sudah retak dengan kondisi seperti ini. Ini jangan dibuang dulu. Kalau saya biasanya ini digunting seperti ini, kemudian saya double seperti ini, jadi kepake lagi, dan filtrasinya double, jadi sedikit lebih aman. Untuk oli yang dipakai sekarang menggunakan oli dari mobil 15W40. Untuk speknya cukup tinggi. Untuk umur mesin tahun 70-an, dia sudah APSN dan APSN Plus. Ini untuk mobil bensin dan diesel. Langsung dimasukkan aja lewat crankcase. Selanjutnya kita cek
olinya naik nggak sampai atas. Oke. Sudah naik, sip. Untuk piston pakai piston Mega Pro atau Neotek. Coakan klep sudah diperdalam. Dan untuk ring piston menggunakan ring piston TKRJ, jadi bukan ring piston bawaan dari piston kitnya. Ini buatan Jepang. Head juga tinggal pasang. Noken as menggunakan noken as BRT tipenya S1. Generasi kedua. Kemudian apalagi ya, untuk lidah tensioner mereknya Federal. Boss block original. Oke, terima kasih ya. Ini lanjut ke Untuk berikutnya. baut dan mur tengah atas ini original semua ya. Ini baut L setelan tensioner. Sendiri ya. Kan ada jalan panjang tuh, Bang. Kalau masuk ke minyak itu sangat tulangnya, Bang, gede. Nah, Oke, mesin sudah beres dirakit. Ini sudah siap dinyalakan, tapi sebelum kita nyalakan mesinnya, kita cek dulu detail dari mesinnya. Ini sudah saya bilang sudah divapor, tapi ada beberapa bagian mesin yang korosi atau korodok ya. Hanya di bagian crankcase atas dan bagian kopling sebagian. Magnet juga hanya bagian atas. Ini karena lembab dan air ya. Karena memang ini mesinnya disimpan lebih dari 15 tahun. Dan buat teman-teman kalau yang memang ingin menyimpan mesin sebaiknya ditutup ya. Ini kemungkinan mesinnya tidak ditutup atau terbuka, tapi nggak masalah karena ini hanya bagian kosmetik aja, tidak berpengaruh ke mesin. Untuk bagian tutup head ini akhirnya diganti menggunakan tutup head 3 revo. Kita samakan dengan headnya yang baru 3 revo. Kenapa ya, kenapa enggak? Jadi untuk bawaannya tidak jadi dipakai. Untuk mur-murnya original. Ini juga original. Kemudian untuk ring tembaga juga original. Ini juga original. Ini juga ori, ini ori. Kemudian karet tutup tensioner, tarikan tensioner ini original. Dan sudah saya pasangkan juga karet damper blok piston, ini ori KLX. Tarikan kopling ini sudah saya ganti yang tipe chrome. Untuk karburator ini pakai PE28 dari Rosok Sultan. Ini dalamannya sudah menggunakan PWK ready ya. Kemudian apa lagi ya? Untuk CDI kita akan nyalakan menggunakan CDI Mega Pro.
Nah itu dia hasil suara mesinnya, teman-teman bisa dinilai sendiri. Untuk karburator ini benar-benar belum disetting, ketika paket datang langsung dipasang dan agak berebet di tarikan awal, tapi ini sudah saya setting ulang. Saya cuma setting di bagian jarum skep. Jarum skepnya minta naik satu klip dan aman, tidak ada berebet. Mungkin segini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar atau IG atau Facebook juga bisa. Terima kasih.